sekotak itu kan harganya 25.000 ya. Kalau sehari 10 sampai 15 itu hari biasa ya, hari biasa weekday. Tapi kalau weekend bisa mencapai 20 piece atau 25 piece itu kalau dihitung bersihnya lah ya, omsetnya 10 sampai 12 juta satu bulannya. Aku di sini sebagai owner Takir Ketan Durian. Awalnya sih ini ya coba-coba aja, karena kan suami itu awalnya nggak suka sama durian. Tapi pas beli jajan gitu, durian yang dimasak, diolah, dimakan dengan ketan itu kok dia suka. Jadi aku coba-cobalah bikin gitu. Terus ya sudah aku bikin, terus kok dia suka terus kepikiran nih gimana caranya aku jualan aja lah kali ya, soalnya kan ini unik gitu, enak kayak gitu. Mikir lagi, tapi kalau dijual secara biasanya kan belinya tin wall bentuknya ya, kotakan gitu kan, lama-lama orang tuh enak, kadang nggak habis gitu. Gimana caranya kita jualan versi kecil-kecilnya gitu. Udahlah kepikiran gimana ya, pakai daun apa biar sekali makan gitu. Tadinya mau pakai daun pisang, tapi kayaknya sudah banyak deh orang suka jual pakai daun pisang. Nah ini aku kepikiran deh pakai daun pandan gitu. Daun pandannya kan kecil-kecil tuh dibentuk. Ya sudahlah aku coba-coba cari-cari di pasar, gimana ada nggak sih yang jualan daun pandan yang bisa dibentuk gitu ceritanya. Jadilah aku coba-coba, jadilah bentuknya seperti ya, yang sudah aku jual. Jadi bentuknya kecil-kecil, imut-imut. Jadi sekali makan bisa gitu, kenyang gitu, nggak mubazir gitu, nggak dibuang gitu. Akhir pertengahan tahun 2024 lah sekitar itu. Awalnya PO dulu, kemudian maksudnya lumayan banyak peminatnya gitu. Jadi akhirnya aku bikin outlet supaya orang-orang yang PO-nya nggak kejauhan dari tempat saya. Jadi saya bikin outlet lah di Kedaton. Jadi orang-orang yang suka just tip bisa sekitaran deket kulineran lah ya, di Kedaton sana kan banyak kulineran. Jadi mereka yang just tip nggak kejauhan ke sini. Jadinya ke outlet sana, outlet Kedaton. Ya awalnya kami lewat WhatsApp dulu ya, pastinya WhatsApp. Yang beli paling teman-teman WhatsApp aja. Kemudian saya kepikiran gimana kalau endorse ke influencer ya, atau food blogger ya. Saya sempat endorse juga ke food blogger, ke influencer. Saya sempat juga, kemudian dari situ banyak orang kenal nih. Jadi para just tipper tuh ngeliat kan si food blogger itu, jadi pada ikut just tip lah di Takir Ketan Durian ini gitu. Awalnya sih otodidak ya, cuman coba-coba terus kok trial error terus, ya banyak tanya juga, lihat YouTube juga. Akhirnya ya lama-lama bisa gitu. Nggak kursus keahlian khusus, enggak, hanya belajar mandiri aja gitu, tanya-tanya aja gitu. Kalau dari produknya sendiri ya, karena ini kan daun pandan ya, daun pandan ini kan nggak bisa disimpan lama. Jadi kadang-kadang kalau dan adanya pun susah loh, maksudnya keberadaannya pun susah. Jadi nggak selalu setiap hari di pasar itu ready si daun ini. Kadang-kadang kalau di pasar itu ada supplier dari luar kota ya, itu kadang-kadang ada ya, saya beli hanya paling bertahan sampai 3 atau 4 hari. Itu kalau belinya lebih banyak dan kemudian produksinya
nggak banyak gitu. Nah itu bisa kering gitu, sehingga kita itu kesulitannya di daun pandannya. Kemudian kemarin sempat harga santan kan mahal ya, harga santan mahal, jadi gimana ini, harus putar otak gimana caranya supaya produksi tetap jalan tapi harganya tetap stabil gitu. Akhirnya saya putar otak, terus gimana, mau nggak mau saya menggunakan si santan instan. Tapi setelah menggunakan santan instan nggak jauh beda hasilnya, malah lebih harum ya, lebih bersih produknya gitu. Kalau santan yang perasan kan agak warnanya nggak seputih santan instan gitu. Bahan bakunya sih dua-duanya ya, ketan dan duriannya. Kalau ketan kan banyak di pasaran, kalau duriannya itu ada, kami menggunakan durian beku ya. Kalau kita beli durian utuh, belum tentu durian utuh itu bagus semua. Jadi kita nggak mau ambil resiko, kita pakai durian beku aja yang udah pasti bentuknya, rasanya itu sudah terlihat biasanya kan di tin wall dijualnya. Jadi kami menggunakan durian beku, tidak menggunakan durian yang utuh bulat gitu. Ya itu tetap utuh, hanya saja dia sudah berbentuk beku gitu. Kalau sekarang sudah banyak toko frozen food itu menjual durian yang di frozen gitu. Tidak hanya durian ya, tidak hanya ayam, ikan yang di frozen, bahkan buah-buahan pun, sayuran pun sekarang banyak di frozen gitu. Jadi kalau durian itu nggak susah dicari sekarang. Kalau outletnya tuh kami baru punya di sini di dapurnya. Kemudian ada satu outlet di Kedaton, dia bukanya dari jam 10 sampai jam 4. Kalau di dapurnya itu bisa dari pagi sampai sore, itu kami layani kalau ada yang mau order. Kalau hari-hari biasanya paling saya ngadon sekilo atau 2 kilo itu bisa dapat 20 piece. Itu 20 piece. Nah, itu untuk PO. Biasanya ada sisa PO, kami bisa melayani orang-orang yang dadakan beli gitu. Karena kalau ini dibikin dadakan kan nggak bisa ya. Kita harus menentukan berapa nih besok, misalnya ada yang beli 15, berarti kita harus masak paling nggak 2 kilo gitu. Kalau kita bikinnya terlalu banyak, sayang, karena kalau diangetin lagi nggak bisa gitu. Si ketannya ini akan rasanya beda gitu kalau dianget-angetin gitu. Kalau sudah berbentuk packing gitu ya, itu bertahan sampai 12 jam di suhu ruang. Kalau di chiller ya, di kulkas chiller itu bisa nginep sampai 24 jam. Untuk sementara ini Takir Ketan Durian hanya memproduksi original ya, yang berbentuknya original, ketan durian yang original. Tapi nanti mungkin akan ada varian baru yang ada toppingnya gitu, atau topping keju dan lain-lain gitu. Satu kotak itu kan harganya 25.000 ya. Kalau sehari 10 sampai 15 itu hari biasa weekday. Tapi kalau weekend bisa mencapai 20 piece atau 25 piece itu. Kalau dihitung bersihnya lah ya, omsetnya 10 sampai 12 juta satu bulannya.